Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Sejenak kita bersekutu bersama dengan Dia, mengucap syukur atas hari ini. Dan marilah dengan merendahkan hati kita bersama-sama menyanyikan KJ 413, Tuhan pimpin langkahku. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur atas hari ini. Kami memohon pimpinan-Mu di dalam kami menjalaninya. Pada saat ini kami juga memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Kami juga hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama membaca dan merenungkan Sefanya 3, ayat 8 dan 9 yang demikian. Oleh karena itu nantikanlah aku pada hari aku bangkit sebagai saksi. Demikianlah firman Tuhan. Sebab telah kuputuskan untuk mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpun kerajaan-kerajaan agar kutumpahkan atas mereka geramku, segenap murkaku yang menyala-nyala. Sesungguhnya seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Sesungguhnya sesudah itu aku akan mengubah bibir bangsa-bangsa menjadi bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya bahu-membahu. Amin. Sebenarnya Tuhan sangat mengasihi umat manusia. Tetapi umat manusialah yang seringkali meninggalkan Tuhan, lari dari Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah berhala dan mereka tidak bersedia untuk taat kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian bangsa Israel telah menjauh dari Tuhan. Padahal pada saat menjauh dari Tuhan, maka malapetaka akan menimpa dirinya. Dan benar, akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa untuk mengalahkan Israel. Dan dalam hal ini, bangsa Babel yang akan mengalahkan Israel dan menjadikan mereka sebagai tawanan. Tetapi bukan berarti kasih Tuhan telah berhenti. Kasih Tuhan terus menyertai. Oleh karena itu Tuhan berjanji, sesungguhnya sesudah itu aku akan mengubah bibir bangsa-bangsa menjadi bibir yang bersih. Di sini Tuhan masih berharap bahwa pada saat umat manusia telah kena batunya, maka mereka diharapkan akan melakukan pertobatan dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Oleh karena itu marilah di dalam kehidupan ini, sebelum malapetaka menimpa kita, marilah kita mengubah sikap hidup kita, supaya
hidup kita penuh dengan puji-pujian, hidup kita selalu taat kepada Tuhan. Jangan sampai mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka harus menjalani pembuangan dahulu, barulah mereka melakukan pertobatan. Bukankah ini menyakitkan? Marilah kita segera melakukan pertobatan. Kita bersedia menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat dan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Hari ini kami hendak melanjutkan kehidupan kami, tolonglah kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit maupun lanjut usia. Tuhan berkenan menolong memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap taat kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kemarin hari Jumat kita telah parkir di halaman parkir stasiun pelabuhan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita. Mari. Nah, Kelly parkir di sini. Kita ini berhentinya di dekat stasiun pelabuhan. Mari kita ke sana. Nih, saya pakainya topi caping karena panas ya. Nih, kalau pakai ini kan nggak panas. Ya. Nah, menariknya saat ini sudah ada kereta yang berhenti di stasiun pelabuhan ini, yaitu kereta Kamandangka atau Joglo Semar. Ya, ini berhenti di sini. Jadi turun dari kereta, kita langsung menuju ke rumah makan ikan bakar. Ini ada kereta yang datang berhenti di stasiun pelabuhan. Ini kereta ini namanya kereta Kamandaka Purwokerto Semarang Tawang. Jadi kalau Bapak Ibu dari Purwokerto bisa naik Kamandaka turun di pelabuhan, atau dari Semarang juga naik Kamandaka ini turun di pelabuhan. Udah jalan sebentar, makan seafood sambil menikmati pantai, ya. Nah, kita mau makan, di ikan bakar dapur nelayan Kahiji Seafood. Nah, ini tempatnya, dapur nelayan. Ini di tepi pantai kita makan, tuh, sambil lihat laut.
Sambil lihat laut kita makan, jadi kayak di kapal pesiar ya. Tuh ombaknya gede tuh. Kita tunggu ya pesanan kita ya. Nih daftar menunya nih. Nih ikan ya 35 sampai 100.000. Tumis kangkung 10.000. Udang saus padang 35 sampai 40. Nih kepiting 65. Cumi 30 sampai 35. Nasi 10.000 bakul kecil. Ini selagi kawasan Indonesia belum jalan, harganya masih segini. Nanti kalau udah jalan nggak tahu nih, mungkin 3 kali lipatnya ini. Kita pesen ya. Kopinya dicopot dong. Nah ini pesanan saya. Ini kan apa? Pihi. Ikan pihi. Enak. Nah, Ikan laut. ini ada kepiting tuh, ada lobster kecil. Satu porsi. Ini satu porsi Karena ini. kepitingnya habis. Ini lobster ini. Karena kepitingnya habis kita dikasih lobster. Ini kangkung, ini lalapannya, itu kelapa muda, ini nasinya, ini buat capit untuk mecah kepiting. Terus pesan. Ya. Lihat laut. Nah, kita makan sambil lihat laut. Nah, ini kalau ke sini naik kereta ya, itu cepat. Kalau punya mobil naik mobil. Ya. Nah. Ini depan stasiun persis gitu. Saya makan dulu ya. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Amin. Saya makan dulu ya. Video simpan. Saya mau pakai ikan pihi dulu. Dagingnya banyak ya. Banyak nih. Pakai sambal, pakai kangkung. Kita berdoa baik kan? Enggak ya. Ombaknya agak besar. Nah, ini saya sedang makan kelapa muda, tapi kok kucingnya kok doyan. Pus, mau? Anakmu kok mau? Nih, nih. Kalau yang kecil mau, makan kelapa muda. Ini udah bosen ikan ya. Kucingnya makan nih kelapa muda. Pus, anakmu kok mau kelapa muda? Tuh. Kucing kok doyan kelapa muda. Seger apa ya? Ya bos, enak ya bos. Nah enak. Itu anakmu tuh, makan kelapa muda. Mungkin udah bosen ikan, jadi dia pengennya kelapa muda. Ini kelapa muda saya. Oh kelapanya muda banget nih bener. Nah, kita sudah selesai makan. Mari kita melanjutkan perjalanan, dan sebelum melanjutkan perjalanan saya mau membayar. Membayarnya di sini. Hai, pinten Mbak? Nah, kita sudah bayar. Tadi kepitingnya itu cuma 60.000. Ya. Ada lobsternya gitu ya.
Nah sekarang kita mau pulang. Ternyata saya tanya, tempo hari kan saya pernah naik kereta dari Jakarta berhenti di sini. Ternyata itu bukan jadwalnya. Jadi kereta yang berhenti di sini hanya kereta yang dari Purwokerto, dari Semarang. Dari Tegal ya. Nah sekarang kita mau melanjutkan perjalanan kita menuju ke Jakarta. Karena dengan pintu tol itu juga dekat sini. Ya kita pulang dulu. Ini kalau sana ke arah ke Jakarta, kalau sana ke arah ke Semarang. Ini stasiunnya pelabuhan. Ya kita pulang ya.